Saudara-saudara, rakyat kita, penyuluhnya, petaninya itu sebetulnya luar biasa. Hanya memang selama 29 tahun kita sibuk demokrasi terus. Ya, yang dibahas tuh undang-undang pemilu, pilpres, pileg, pilkada, bolak-balik muter terus. Dulu waktu awal-awal zaman Gus Dur, saya belum kenalin teman saya ini, ya, Helmi Faisal, mantan menteri, mantan anggota DPR, mantan sekjen PBNU. Nah, ya, ini Al Mukarram Kiai Haji, beliau dari Cirebon, ya. Iparan sama Kiai Said Agil Siraj, ketua umum PBNU yang lalu. Jadi saudara-saudara, kita pernah mengalami kejayaan pertanian karena dulu kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh Pak Harto memang berpihak kepada kepentingan pertanian. Betul? Penyuluh-penyuluh sangat diperhatikan, betul apa betul? Zaman dulu, ya. Nah, mulai 29 tahun terakhir reformasi, udah politik terus. Pertama pemilihan MPR, PDI menang, tapi yang jadi presiden Gus Dur. Ingat nggak yang tua-tua? Kalau yang muda mungkin lupa. Betul? Ini 28 tahun yang lalu. Ribut terus. Gus Dur turun digantikan sama Ibu Megawati. Tapi masih ribut terus. Pertanian terbengkalai. Ganti Pak SBY 10 tahun, saya Menteri Kehutanan. Tapi saya kok nggak sampai ke sini dulu ya. Nyesel saya. Ada tempat sebagus ini kok saya nggak sampai ke sini. Pak Bupati titip, Pak Bupati. Ya, ini tadi pohon-pohon, mulai saya naik ke sana, pohon-pohon itu berbisik kepada saya. Betul. Dia bilang, Pak Zul, kasih tahu Bupati, tolong kami di sini dijaga. Itu pohon-pohon itu bicara loh. Memang yang bisa dengar pohon bicara Menteri Kehutanan saja. Penyuluh ilmunya belum sampai. Saudara, memang beda kalau yang sering di gunung-gunung gitu. Itu bisa membedakan. Saya bisa membedakan Pangrango misalnya, itu beda. Kalau di Sumatera itu ada Gunung Kerinci, itu beda. Ya, saya pernah tidur di Pangrango itu hampir di puncak. Baru 1 jam udah basah semua badan. Beda-beda Pak. Dan sebetulnya gunung ini kan makhluk hidup. Ya, kalau Quran tuh jelas. Cuma karena kita pergerakannya pelan, jadi kita nggak tahu. Jadi tadi Pak Bupati sekali lagi titip ini dijaga Pak. Tadi waktu saya naik ada yang mau nambang batu di situ Pak. Tolong di stop. Pak TNI, tolong Pak itu. Pak Polri ya. Sayang sekali ini. Ini mungkin di Jawa Barat ini terbaik tempat di sini saya kira. Ya. Gitu. Saya lanjut ya. Zaman Pak SBY kita masih surplus demokrasi. Oh, hari-hari demo, kerbau aja bisa demo zaman itu. Betul nggak? Itu. Lupa pertanian. Baru zaman Pak Jokowi 10 tahun. Agak tenang. Walaupun masih rame, tapi fokusnya infrastruktur. Belum pertanian, saudara. Tahun lalu kita impor beras 3,6 juta. Tahun lalu impor jagung 3 juta. Oh, saya mendaknya kok, gimana nggak tahu? Kenapa impor? Ya kurang. Kalau nggak ada beras gimana? Ya ngamuk rakyat, tak makan gimana? Jadi tahun lalu baru. Nah, saudara, barulah zaman Pak Prabowo
mengembalikan marwah, fokus pembangunan kepada pertanian, penyuluh pertanian, para petani. Baru ini, saudara, baru 6 bulan. Tetapi karena dukungnya presiden, perhatiannya Bapak Presiden yang luar biasa kepada penyuluh, sektor pertanian, kepada petani, baru 6 bulan saya jabat Menko Pangan, rapat di Jawa Barat, koordinasi 1 kali. Ada Pak Kadis dulu kan, seluruh bupati datang, Jawa Tengah, Lumbung Pangan, Jawa Timur, Banten, Lampung, Sulsel, cukup, udah 8 kabupaten provinsi. Melahirkan beberapa impres, termasuk penyuluh yang ditarik ke pusat. Jadi penyuluh harus dihormati karena ujung tombaknya, pahlawan-pahlawannya itu penyuluh. Betul apa betul? Ya, selama ini penyuluh mungkin dianggap sampingan. Ada yang jadi supir, ada yang jadi ajudan. Ya. Cuma penyuluh jawab minta, Pak, kalau kami jadi pegawai pusat, boleh nggak tetap kami penyuluhnya tetap di tempat kami seperti biasa karena sudah ada ikatan. Saya bilang itu ada kepala dinas pertanian, ya kan? Insya Allah tetap bisa di tempatnya yang sekarang. Saudara-saudara, karena sekali lagi Bapak Presiden menjadi prioritas utama pertanian, ketahanan pangan, kita didukung penuh. Pupuk yang ruwet. Pupuk itu kan sampai kalau mau panen, ya betul nggak? Kalau sekarang nggak dong, ada terus kan? Pupuk aman, pupuk? Nah, udah aman Pak Elmi. Keluar impres mengenai pupuk, pangkas aturan yang rumit. Penyuluh keluar impres, perpres, tarik ke pusat, diperhatikan. Apalagi mengenai harga. Nah ini, saudara-saudara, saya dipercaya Pak Jokowi Menteri Perdagangan 2 tahun. Rapat pertama saya dipimpin Pak Jokowi, Presiden kita pada waktu itu. Saya Menteri Perdagangan, nggak ada urusan pertanian sebetulnya. Tapi yang dibahas soal pertanian. Sudah panjang lebar membahas, saya terakhir angkat tangan. Bapak Presiden, kalau aturan dirubah seperti apapun, kalau ada aturan satu itu nggak dirubah, nasib petani tetap susah. Apa itu Pak Zul? Dulu 2,5 tahun yang lalu harga gabah itu 4.450. Bulog membeli gabah setinggi-tingginya 4.450. Kalau lebih masuk penjara. Karena aturannya setinggi-tingginya 4.450. Pak Presiden tanya, usul Pak Zul apa? Setinggi-tingginya diganti Pak, serendah-rendahnya. Maka mulai saat itu dirubah, berlakulah Bulog membeli gabah serendah-rendahnya 4.500. Mulai harga naik 5.000, 5,5, 6.000, ya. Begitu kita jadi Menko Pangan, duit sama Pak Amran cocok betul, sama. Karena yang paling penting kita itu, menteri itu boleh pinter, boleh banyak yang pinter, tapi yang penting dia harus berpihak kepada petani. Dia harus merasakan kesulitan petaninya, betul? Ya, oleh karena itu kita berpihak dulu kepada petani. Kita naikkan 6.500. Protes banyak, termasuk teman-teman dari Bappenas, termasuk dari Bulog. Wah Pak, nggak bisa. Kalau 6.500 harus ada rapaksi. Apa itu rapaksi? Rapaksi itu Pak kekeringan. Kalau 6,5 harus rapaksi 14. Saya tanya, kalau rapaksi 14 itu petani bisa nggak? Oh nggak bisa Pak, karena harus pakai dryer. Loh kalau gitu kenapa dikasih syarat? Petani bisanya berapa?
3028. Ya sudah, kalau gitu rapaksinya 6.500 itu 3028. Jadi yang bisa dikerjakan petani. Karena kalau tidak bisa dikerjakan petani, nanti tengkulak main lagi, saudara. Jadi sekarang di Jawa Barat, Pak Bupati, gimana harga gabah sudah 6.500? Ada yang belum? Ada yang belum 6.500? Kasih tahu kalau ada. Ya. Nah, ini Bapak Presiden perhatian langsung. Ya. Jadi harga keluar impres juga, Pak Helmi, Pak Bupati. Pak Presiden mengeluarkan impres, harus dibeli gabah 6.500. Gak beras, karena kalau beras itu nanti permainan lagi, gabah. Jadi petani setor gabah, gabah diangkut ke pabrik padi dikasih upah, ongkos. Jadi jelas petaninya terima 6.500. Alhamdulillah. Saudara-saudara, baru 6 bulan. Sampai akhir April, Menteri Pertanian laporan pada Menko Pangan, sampai akhir April ini stok beras kita yang baru saja, yang baru dibeli, itu di atas 1,5 juta ton. Kalau ditambah stok lama, berarti kita sudah di atas 3 juta. Tahun lalu impor 3 juta lebih, tahun ini stoknya sudah 3 juta. Insya Allah sampai akhir 2026 kita tidak impor beras lagi. Siapa pahlawannya? Ya penyuluh, siapa lagi? Makanya Pak Bupati, tolong disumbang nanti, kasihan ini. Itu udah. Pak Bupati Gerindra kan? Gerindra bukan? Dukungan. Kalau Gerindra kan koalisi sepanjang masa ya. 15 tahun kalah terus, baru ini menang. Yang kedua, jagung, saudara-saudara. Nah, saya minta maaf, jagung memang belum bisa 5.500 semuanya, tapi akan 5.500 semuanya. Karena gudangnya nggak ada, penuh. Kemarin Pak Presiden sudah perintahkan melalui TNI. Oh, TNI lagi. Aduh, Pak TNI, terima kasih banyak. Buka sawah baru, TNI lagi, gitu. Ya. Kemarin Bapak Presiden sudah perintahkan akan dibangun gudang-gudang sementara sebanyak 15.000. Kalau gudang sudah ada, Presiden perintah harus berapapun produksi jagung beli dengan 5.500. Jadi kalau belum stabil, mohon dimaklumi. Karena panen raya itu nanti akan jatuh bulan Mei. Bulan Mei jagung akan panen raya luar biasa besarnya. Nah, Bapak-bapak, kalau kita konsisten terus seperti ini belum irigasi nih Pak Bupati. Di Kuningan ada sawah banyak gak ya? Banyak Pak. Irigasinya bagus gak? Tahun ini seluruh irigasi akan diperbaiki. Kalau ada yang nggak baik, yang bagus. Seluruhnya. Nah, sudah. Kalau tidak kelar tahun ini, tambah tahun depan. Tapi seluruh irigasi, sekunder, primer, tersier akan diperbaiki. Kalau itu sudah jadi Pak, waduh, produksi beras kita akan tambah banyak lagi. Akan lebih banyak lagi. Saudara. Jadi saudara sekalian, saya sungguh walaupun 15 tahun kalah terus, ini baru menang, saya tidak nyesel nunggu lama. Enggak nyesel. Ternyata Pak Prabowo itu sungguh seorang patriot. Sama cita-citanya dengan kita, agar ekonomi rakyat ini tumbuh, karena rakyatlah yang punya kedaulatan, yang berkuasa. Pak Prabowo bilang kita perlu orang yang punya hati, yang pintar banyak. Tolong Pak Bupati, bikinlah Kuningan lebih baik. Tolonglah. Kita nggak akan minta-minta proyek, nggak ada. Nah, saya minta juga teman-teman jangan, udah biar kerja di Bupati kerja dengan baik. Habis pikirannya untuk membangun Kuningan. Ini nunggu saya ngomong, enggak?
Bosan nggak? Ah. Boleh lanjut? Bener nih? Bener? Saya kasih contoh, ya kasih contoh. Saya tuh pengen bener Indonesia tuh maju, bener. Saudara-saudara, saya sudah dagang pada mulai tahun 83. Waktu itu usia saya masih 19 tahun. Saya sudah bolak-balik Tiongkok 83, 84. Saya sudah bolak-balik Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong 84, 85, setahun bisa 4-5 kali. Dulu kalau kita datang ke Korea, ke Beijing itu kita gagah. Orang sana senang karena dianggap kita bawa angpau. Saya kalau ketemu orang dari Tiongkok berani, gedean saya sama dia, kecil-kecil. Orang Korea juga kecil-kecil. Oh, gak ada yang kayak apa? Yoga. Oh, gak ada zaman dulu, gak ada. Kecil-kecil pak, kurus-kurus. Kalau bapak pergi ke Beijing itu sepedahan semua biru semua. Kemarin saya ngantar cucu cuma 3 hari. Karena satu cucu saya besar, pergi ke Seoul. Masa lu kaget pak? Nggak ada lagi orang pendek pak, tinggi-tinggi. Bapak pergi ke Beijing tinggi-tinggi. Nggak ada lagi seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, nggak ada. Semua sudah kayak Tamrin. Udah kayak Tamrin pak. Bedanya, waduh, bukan 180 derajat, berapa? Padahal zaman itu kita lebih, ya paling nggak sama lah. Kita sudah bisa bikin pesawat IPTN, ya kan? Kita punya Pelapa B2, kita bisa punya PT PAL, bisa bangun kapal perang. Kita punya Pindad pak, kita punya Batan, bisa bikin nuklir. Keren. Kita sudah swasembada pangan. Pertumbuhan ekonomi kita 7,5%. Pabrik pupuk di mana-mana. Irigasi bagus, penyuluhan semua bagus, swasembada pangan zaman itu. Sekarang jauh, Pak. Jauh. Jadi selama 28 tahun, 29 tahun ini kita ketinggalan banyak. Kita juga maju, tapi majunya sedikit. Orang majunya lebih banyak. Kenapa kita nggak bisa? Oh dulu bisa kok sekarang nggak bisa. Karena kita nggak mau. Bukan kita nggak bisa. Kitanya pak yang nggak mau. Jadi selama 28 tahun reformasi itu kita gaduh terus. Itulah yang diinginkan Bapak Prabowo, kita bersatu. Apapun partainya, apapun sukunya, apapun agamanya, ayo. Pak Prabowo tuh kesana sini saya ngajak kita, ayo. Nanti kalau bersaing nantilah 2029 pemilu lagi. Betul nggak? Ya kan? Satu. Yang kedua Pak, ternyata untuk maju itu sederhana. Untuk maju itu sederhana. Kami udah buktikan 6 bulan swasembada pangan bisa. Saya ditambah lagi Pak Presiden tugas Kopdes. Nanti saya cerita sedikit. Ini sebentar lagi juga dikasih tugas lagi untuk menyelesaikan sampah. Tanya berapa lama? Pak, kalau Bapak kasih saya impres, sampah setahun selesai. Kopdes 80.000 desa berapa lama? Setahun selesai Pak. Waktu swasembada pangan dulu 3 tahun. 3 tahun Pak Zul. Pak 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak swasembada saya diganti. Karena untuk maju itu sebetulnya sederhana. Untuk kemajuan kebenaran sederhana. Kalau rumit, berliku-liku, berkelok-kelok, pasti moral hazard. Nah itu yang buat kita nggak maju. Pupuk diterima petani harus 500 tanda tangan bupati, 15 kementerian, 50 aturan. Ada apa di situ? Moral hazard. Nah, itu Pak.
Kalau nggak maju itu rumit. Dipangkas dari Mentan, pupuk Indonesia langsung ke petani. Langsung. Itu. Jadi itu aja Pak. Sebetulnya ada kemarin kalau saudara nonton Presiden ketemu dengan Danantara. Ada namanya orang asing Ray Dalio. Ada 5 dia bilang Indonesia bisa negara maju 1, 2, 3, 4, 5. Saya catat cuma 1. Kalau Kabupaten Kuningan Indonesia mau maju 1 aja Pak. Clean and clear government. Udah. DPR-nya jangan rumit, bupatinya jangan rumit, Menko Pangannya jangan rumit, ya, bela kepentingan rakyat. Insya Allah bisa. Jadi bapak-bapak, kita bisa ngejar Korea, kita bisa ngejar Tiongkok, asal kita mau. Karena kita ini nggak kalah hebat. Ya. Nah sekarang yang kedua saya ingin sampaikan, swasembada pangan itu baru satu bagian. Biar paham semuanya secara keseluruhan nih. Pangan ini pondasi, modal pokok, tapi baru satu bagian. Ya, Bapak Presiden ingin kita membangun ekonomi desa. Dulu ada KUD, simpan pinjam. Kalau KUD itu simpan pinjam, minjamnya iya, nyimpannya enggak. Betul kan? Namanya KUD, ketua untung. Nah itu. Jadi kita belajar dari situ, saudara. Presiden perintahkan namanya ini Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Itu nanti menjadi milik desa. Koperasi Desa Merah Putih itu, Pak Bupati, tolong nanti Kades segera disuruh bentuk, ya. Itu akan menangani seluruh kepentingan ekonomi di desa. Satu, perintah Bapak Presiden, rakyat di desa harus sehat. Maka kan harus ada klinik atau puskesmas pembantu. Harus ada obat-obatan yang diperlukan segera. Harus ada apotek secara sederhana. Jadi orang desa harus sehat. Jangan sampai desa kalau sakit dikit mesti ke kota, habis sumber dayanya. Harus ada, betul apa betul? Harus ada klinik dan apotek sederhana. Jadi kalau salah makan, masuk angin, dan cukup diselesaikan di desa. Satu. Dua, seluruh kegiatan ekonomi pedesaan ditangani oleh Kopdes. Apa contohnya? Sembako. Sembako akan diputus rantai yang panjang. Dari pabrik ke distributor, distributor ke agen ke toko, toko ke pengecer. Banyak sekali itu. Akhirnya rakyat dapat harga yang mahal. Nanti sembako dari produsen langsung Kopdes. Minyak kita, gula, apalagi ya 9 bahan pokok. Kebutuhan petani yang pertanian padi, maka nanti pupuk langsung Kopdes pupuk. Jadi Gapoktan bagian dari koperasi desa. Itu. Bagi daerah-daerah yang nelayan akan disediakan cold storage. Tadi saya tanya di sana, bagian pertanian nanti pengering jagung, pengering gabah. Ya. Untuk kota-kota besar yang pakai gas 3 kilo, Kopdes nanti juga akan menyalurkan gas yang 3 kilo. Sehingga masyarakat tidak panjang lagi rantainya, saudara. Dari produsen ke rakyat dipotong rantai pasok panjang, juga memutus rantai tengkulak yang ada di desa. Pupuk berantai sini, salai sini, ambil untung, sini ambil untung, sini ambil untung, pangkas. Gabah kalau belum diserap di Bulog, Kopdes bisa ambil dulu. Dan disediakan nanti logistik mobilnya dari koperasi desa ke kota, dari kota ke desa.
Terus nanti di perkembangan sesuai dengan ekonomi lokal. Ada yang ternak ayam, ada yang ternak lele. Pendek kata saudara, perintah Bapak Presiden Kopdas ini diselesaikan setahun, dan itu menyangkut seluruh kepentingan ekonomi pedesaan. Kalau ini bisa dijalankan saudara, ya, yakin saya setahun, 2 tahun, 3 tahun akan ada perubahan besar di pedesaan-pedesaan. Orang desa yang lari ke kota karena tidak ada pekerjaan, nah dia akan ada pekerjaan baru. Banyak pekerjaan baru. Ya. Tengkulak-tengkulak yang merugikan petani, sudah ada Kopdes. Ada simpen pinjamnya. Yang biasa pakai rentenir, nanti ada simpen pinjamnya. Rantai pasok yang panjang dari pusat, dari produsen ke rakyat, langsung dipotong simpenan pokok ke Kopdes. Jadi tolong Pak Bupati, ini kita akan segera nanti mungkin pertengahan Mei kita akan kumpul di sini bersama gubernur ya di Jawa Barat dengan seluruh kepala desa untuk launching Musdes. Jadi koperasi itu nanti milik desa. Bisa koperasi yang sudah ada, bisa bikin koperasi baru, terserah. Tetapi koperasi itu milik pemerintah desa. Maka namanya Kopdes. Dibentuk oleh musyawarah desa khusus, milik seluruh warga yang ada di desa itu. Nah saudara, itulah ketahanan pangan bagian daripada rencana besar Bapak Presiden. Ini urusan rakyat, banyak diserahkan kepada saya. Yang besar-besar Bapak Presiden bikin namanya Danantara. Danantara. Kemarin baru, saya termasuk yang pengawas Dewas. Yang besar-besar nanti akan bikin hilirisasi. Ya, sumber daya alam kita nggak diserahkan semua ke asing lagi. Kita bisa kelola sendiri. Nanti rencananya kerjasama dengan swasta, tiap kabupaten akan dibangun pabrik tapioka, pabrik minyak kelapa, tiap kabupaten. Tapioka itu hanya 300 hektar, bisa satu pabrik Pak Bupati. 300 hektar. Kuningan kan luas lahannya. Gitu. Kita ingin nanti perintah Presiden tidak boleh ada lahan yang sia-sia. Semua harus ada tanamannya. Halaman tanam sayuran, tanam cabai. Tanah yang kosong bisa ditanam singkong, tanam pohon kelapa, dan semua harus produktif. Nah inilah saudara-saudara yang menjadi perhatian khusus. Bidang yang tadi itu menyangkut rakyat banyak, saya disuruh ngurus, ya kan? Tapi kalau yang besar-besar dan antara saham, perbankan, hilirisasi, itu ada namanya Danantara. Pendek kata, perintah Bapak Presiden, negara harus kuat, tidak bisa diserahkan begitu saja. Habis tanah-tanah petani. Selama 28 tahun tanya BPS, petani kita 80% berubah menjadi buruh tani. Ini nggak boleh diterus-teruskan, saudara. Karena asal kita adalah Pancasila, gotong royong, ekonominya kekeluargaan. Pasal 33, seluruh kekayaan sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, oleh karena itu Pak Bupati, ayo Bupati pimpin kabupaten, ada provinsi, ada Pak Camat, ada Pak Kades, saatnya kita bergandeng tangan erat. Yuk bareng-bareng bersatu padu kita bangun Indonesia. Insya Allah kalau kita bersama-sama fokus untuk membantu memajukan Indonesia, maka 2045 Indonesia bisa menjadi negara maju yang adil, makmur, sejahtera rakyatnya, dan itulah yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Baik, segera demikian saudara. Terima kasih kepada penyuluh-penyuluh semuanya. Anda adalah pahlawan Indonesia.